Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Kali ini kita akan melakukan koreksi tugas observasi yang telah saya berikan di minggu yang lalu. Saya ambil salah satu contoh dari hasil observasi yang dilakukan oleh kelompoknya Ahmad Saharul Hamdani. Beliaunya ini adalah mahasiswa di kelas A ya, pada mata kuliah Sistem Manajemen Lingkungan Pendidikan. Nah, adik-adik sekalian, dari hasil observasi ini perlu ada perbaikan sehingga kedepannya jauh lebih cerdas atau jauh lebih lengkap lagi cara mengobservasi ya, ketika nanti ada penugasan baik mata kuliah ini maupun ketika nanti adik-adik melaksanakan kegiatan turun lapangan pada waktu magang atau pada waktu pengerjaan skripsi di akhir studinya nantinya itu. Nah, ini menjadi dasar fondasi awal bagaimana adik-adik nanti bisa melaksanakan tugas observasi dengan baik. Nah, seperti yang saya contohkan di sini adalah observasi di dalam kelas ya, di ruang gedung B atau gedung C misalnya ya, di kampus kita ya. Tapi sebelumnya definisinya apa Pak? Teknik observasi lingkungan itu yaitu metode pengamatan yang digunakan untuk mengumpulkan data mengenai kondisi fisik dan non fisiknya. Jadi pada mata kuliah yang lalu kita kan sudah memahami bahwa lingkungan pendidikan itu terdiri dari lingkungan fisik dan non fisik ya. Nah, kenapa harus ada tugas observasi ini dilakukan? Ya karena untuk menilai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas proses perkuliahan ya, baik dari segi fasilitas. Fasilitas ini terkait dengan lingkungan fisik ya, maupun non fisik seperti interaksi sosial dan dinamika kelas. Lalu apa saja Pak yang harus diamati? Nah, ini ya, ada lingkungan fisik di dalam kelas itu apa aja? Kebersihan, pencahayaan, tata letak meja, ventilasi, dan fasilitas pendukung seperti proyektor dan papan tulis. Nah, ini yang diamati ketika melihat lingkungan fisik. Kalau non fisiknya apa? Nah, lingkungan fisiknya adalah interaksi antara dosen dan mahasiswa ya, partisipasi dalam diskusi misalnya ya. Nah, kebetulan ini ketika melakukan observasi tidak ada perkuliahan, maka yang harus diobservasi lingkungan non fisiknya apa? Yaitu tentang suasana kelas ini apakah cukup kondusif atau tidak untuk melaksanakan perkuliahan, dilihat dari fasilitas yang ada. Nah, jenis teknik observasi yang dilakukan di dalam kelas mahasiswa ya, ada 4 macam ya, observasi partisipatif, yaitu pengamat ikut serta dalam kegiatan kelas ya, jadi langsung pada waktu perkuliahan dilihat dinamikanya seperti apa, dicatat gitu, ditulis ya. Kemudian observasi non partisipatif ya, pengamat hanya mengamati tanpa ikut terlibat dalam aktivitas kelas. Jadi pengamatnya tidak ikut serta tapi menggunakan CCTV atau kamera video, sedangkan pengamatnya di luar kelas ya. Nah, mungkin tidak mau mengganggu dosen yang mengajar, dia ditampilkan biar tidak mau mengajar ya, konsentrasi, pengamannya berada di luar kelas. Atau menggunakan observasi terstruktur yang menggunakan pedoman yang sudah saya berikan sebelumnya, pedoman ya, tabel-tabel itu dengan indikator ya, yang jelas seperti tata letak ruangan, pencahayaan, tingkat partisipasi mahasiswa, dan kondisi lingkungan. Yang ketiga, observasi tidak terstruktur yaitu secara spontanitas ya, fleksibel, tanpa format baku, memungkinkan banget mencatat hal yang muncul secara spontan selama proses belajar atau perkuliahan berlangsung. Nah, jadi langkah-langkahnya seperti apa? Perlu ada perencanaan ya, perencanaan matangnya. Tentukan tujuannya apa yang diamati ya, interaksi dosen, kondisi fisik kelas, atau efektivitas metode pembelajaran yang digunakan dosen. Terus pilih jenis observasinya apa, apakah observasi dilakukan partisipatif atau non partisipatif, apakah struktur atau tidak terstruktur ya. Nah, yang selanjutnya siapkan instrumen observasi, buat checklist ya atau tabel agar data yang diperoleh lebih sistematis.
Kalau perlu lakukan koordinasi dengan pihak dosen atau pihak cleaning service atau yang memegang kunci di kelas itu. Nah, pada waktu pelaksanaan ini amati secara objektif ya. Hindari prasangka atau opini pribadi saat mengamati lingkungan kelas. Nah, catat secara sistematis, tuliskan setiap temuan sesuai dengan instrumen telah disiapkan ya, jamnya, waktunya, berapa orang, foto-fotonya itu yang benar-benar menggambarkan realitas yang ada di kelas. Kalau perlu ya menggunakan kamera yang bagus misalnya ya, atau biar lebih jelas. Terus juga bagaimana caranya agar tidak mengganggu kegiatan kelas dan sebagainya. Ini pada waktu pelaksanaan. Nah, pada waktu pencatatan ini susun laporan secara rinci ya, tidak ada yang tertinggal ya. Kalau masih kurang detail, didetail lagi ya. Kemudian juga valid setiap data berdasarkan pengalaman langsung ya, diberi jam kalau perlu, diberi jam, ruang, tokoh-tokohnya siapa ya, itu ditulis semua. Nah, tambahkan kesimpulan dan saran untuk meningkatkan kualitas lingkungan kelas mahasiswa. Ini sebagai langkah reflektif ya. Jika mungkin lakukan refleksi, diskusi dengan beda yang lanjut observasi ya. Apa saja yang ditulis? Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya cuma 2 kalimat. Nah, ini hasil observasinya kelompoknya Mas Harun ini 2 kalimat ya. Kampung menunjukkan yang kelas bersih dan lantai yang rawat dan cangkir yang tempat pendatang pendatang namun nah, sebenarnya banyak sekali yang harus ditulis ini kan. Nah, ini ya. Dengan visi ada platform, LCD, papan tulis, jendela, dinding kelas, lantai, pintu, meja dan kursi. Jadi kalau ditulis ya ini sedikit saja sudah sangat banyak ini kan ya. Sudah melihat kondisi ruang kelas tambah bersih dan terawat, lantai terlihat dalam keadaan baik ya. Meja dan tata rapi menunjukkan bahwa lingkungan perkuliahan dikelola dengan baik. Kebersihan kerapian mencerminkan adanya kepedulian terhadap kenyamanan ruang kelas. Nah, ini dilihat dari kebersihan dan kerapian. Namun masih ada catatan. Catatan ini meskipun tidak berdampak langsung pada kenyamanan belajar, namun menunjukkan kurangnya kepedulian sebagian mahasiswa terhadap perawatan fasilitas ya. Fasilitas perkuliahan ini. Jika dibiarkan, catatan tersebut dapat semakin bertambah sulit untuk dihilangkan. Nah, untuk menjaga ruang kelas tetap dalam kondisi optimal, disarankan agar dilakukan pembersihan coretan secara berkala menggunakan yang tidak meja rusak. Nah, ini pentingnya di situ ya, agar kemudian ini menjadi catatan bagi pihak kampus, sehingga kemudian sistem manajemen lingkungannya menjadi lebih baik. Nah, ini adalah salah satu catatan yang bisa jadi perbaiki lagi untuk mahasiswa yang lain juga seperti ini, mengambil contoh seperti ini. Saya kira seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.